Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai parasit sistem digestif ya, yang kita akan khususkan pada protozoa terlebih dahulu. Sebelum itu kita pahami dulu, parasit adalah organisme yang hidupnya bergantung pada inangnya dan dapat ditularkan melalui tanah, air, makanan, dan minuman yang terkontaminasi oleh parasit tersebut. Dan apabila dia bisa masuk ke tubuh manusia, baik melalui kulit maupun jalur lain seperti makan dan minum, ya, dia akan eh, mengambil nutrisi dari inangnya yaitu manusia dan menyebabkan manifestasi penyakit. Parasit ini dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu protozoa yang merupakan eukariota uniseluler, jadi dia berupa sel. Kemudian kelompok kedua adalah helmin, yaitu kelompok cacing. Dan yang terakhir adalah ektoparasit, yaitu parasit permukaan, biasanya di kulit. Kita akan membahas mengenai protozoa yang diklasifikasikan berdasarkan cara pergerakannya menjadi 4 kelompok utama ya. Yang pertama adalah flagellata atau mastigophora yang bergerak dengan flagel. Contohnya adalah Giardia lamblia, Leishmania, dan Trypanosoma. Kemudian selanjutnya ada amoeba atau Sarcodina yang bergerak dengan pseudopodium atau kaki palsu yang dia punya kemampuan untuk merekonstruksi daripada membran selnya untuk membuat suatu aliran sitoplasma sehingga dia bisa bergerak menuju ke sumber makanan. Contohnya adalah Entamoeba histolytica. Kelompok ketiga adalah Ciliata atau Ciliopora yang bergerak menggunakan silia berderet di membran selnya. Dan satu-satunya Ciliata yang diketahui menginfeksi manusia adalah Balantidium coli. Kemudian kelompok terakhir yaitu Sporozoa atau Apicomplexa yang merupakan protozoa non-motil, jadi dia tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Cyclospora dan Cryptosporidium. Oke, kita akan bahas satu persatu dari kelompok ini. Yang pertama kita mulai dari Giardia lamblia, yaitu kelompok Flagellata atau Mastigophora, di mana dia menghasilkan penyakit yang disebut giardiasis. Ini adalah gambar dari tropozoitnya yang sangat khas, ya, berbentuk seperti layangan dengan 2 inti sel yang berjajar atau sejajar membentuk seperti mata dan juga 4 pasang flagel. Ini adalah daur hidupnya, di mana bentuk infektifnya atau yang masuk ke tubuh manusia pertama kali adalah kista. Di sini kista matangnya ini ada 4 nukleus ya. Dia akan masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, bisa juga melalui muntahan ya. Kemudian dia akan masuk ke usus halus dan dia berenkistasi atau kistanya ini berkembang menjadi tropozoid yang menyerang sel-sel usus halus. Nanti dia akan juga dikeluarkan melalui feses ya untuk mengkontaminasi makanan dan minuman yang lain. Ini adalah siklus hidupnya. Jadi kistanya dia di usus halus akan berubah menjadi tropozoid. Kemudian tropozoidnya akan melakukan pembelahan aseksual, yaitu pembelahan biner menjadi trofozoid lain. Dia akan bisa membentuk kista kembali untuk menginfeksi inang lain. Nah, ciri klinis dari giardiasis itu ditandai dengan hipertrofi kripta, atrofi vilih, dan destruksi epitel usus, di mana ketiga struktur ini di usus halus dia akan berperan penting ya dalam penyerapan nutrisi ya, sehingga nanti akan terjadi inflamasi usus dan malabsorpsi ya, gangguan penyerapan yang khusus pada terutama pada lemak ya, dan pada akibatnya akan menyebabkan diare yang khas yaitu diare cair, berlemak atau berminyak atau steatore ya. Ada minyaknya itu di saat BAB dan juga berbau busuk. Oke, next ada Entamoeba histolytica yang menyebabkan disentri amoeba dan ini merupakan suatu kelompok dari amoeba atau Sarcodina. Ini adalah tropozoidnya juga, di mana ini khas ya. Dia ada semacam ini adalah red blood cell atau eritrosit yang
terfagosit oleh si amubanya. Ini menjadi ciri khas diagnostik ketika dilihat dari mikroskop oleh sampel feses dari penderita disentri amuba. Daur hidupnya yang pertama ini sama, dia bentuk infektifnya adalah kista yang dimakan secara tidak sengaja ya oleh manusia, tapi yang beda adalah dia itu lesi primernya di appendix, cecum, dan kolon ascendens, jadi di kolon proksimal sini. Sementara yang giardiasis tadi itu adalah di usus halus ya. Dan selain manifestasi di kolon atau di intestinal, dia juga bisa membentuk mikroemboli ya, semacam gumpalan yang diantarkan ke pembuluh darah ya, nanti masuk ke vena porta dan kemudian ke seluruh tubuh, bisa menyebabkan manifestasi ekstraintestinal di hepar yang paling sering, kemudian paru dan juga otak. Oke. Ini adalah siklus hidupnya, jadi dia kistanya yang sudah matang berenkistasi, kemudian menjadi tropozoid, ya serupa dengan giardia, dia akan membelah secara aseksual dengan pembelahan biner menjadi tropozoid yang lain atau membentuk kista kembali. Jadi yang perlu kita tekankan adalah struktur daripada protozoa ini, di mana trofozoidnya dari Entamoeba histolytica ini memiliki dua jenis sitoplasma ya. Yang di luar adalah ektoplasma yang jernih, ini berfungsi sebagai pseudopodia atau kaki palsunya. Kemudian yang di endoplasma yang bergranuler ini dia untuk metabolisme selulernya. Kemudian untuk kistanya kita lihat ada struktur khusus yang hanya dimiliki oleh Entamoeba histolytica, yaitu ada massa glikogenik dan juga choroidial body yang berbentuk seperti batang. Ini adalah penanda daripada Entamoeba histolytica ini. Oh ya, jadi ada mungkin juga ditemukan red blood cell atau eritrosit yang termakan oleh si tropozoid Entamoeba histolytica ya. Ini adalah tanda-tanda diagnostik pada pemeriksaan mikroskopis feses. Ini adalah dari pemeriksaan dari kolonoskopi dan juga histopatologi daripada disentri amuba ya. Kita melihat secara kolonoskopi, jika dilihat secara permukaan di kolon, kita bisa temukan adanya ulkus ya, berbentuk seperti tusukan dari jarum pentul yang kecil, tapi apabila kita potong jaringan kolon itu secara longitudinal ya, dia akan membentuk ulkus yang khusus, bentuknya seperti labu, makanya dia dinamakan flash shape amoebic ulcer. Jadi ini dari permukaan terlihat seperti kecil saja, tapi apabila dipotong melintang, dia akan melebar ke lateral seperti ini ya. Ini secara histopatologis, ini flash shape ulcer. Kemudian untuk ciri klinis dari disentri amuba sendiri, dia itu diare berdarah ya, yang hilang timbul atau bisa saja asimptomatis, jadi tidak bergejala juga bisa. Bahkan lebih banyak presentase pasien dengan infeksi amoebiasis itu yang asimptomatis. Kemudian fesesnya ini bisa menyerupai bubur, berlendir atau bahkan padat, sementara yang tadi giardiasis itu dia cair ya. Kemudian warna fesesnya itu dia tergantung segmen usus yang terkena, di mana semakin proksimal usus yang kena berarti ini dia nanti darahnya yang keluar ya akan semakin teroksidasi di sana, jadi dia semakin menghitam, jadi fesesnya semakin hitam jika semakin proksimal ya. Kalau semakin distal, misalnya di kolon descendant atau sigmoid atau rectum, dia akan lebih segar atau lebih merah warna fesesnya. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh dari manifestasi ekstraintestinal dari amuba ya, Entamoeba histolytica. Ini adalah amoebic liver abscess yang
di mana terdapat abses atau kumpulan atau kantong berisi pus di hati, ditandai dengan abses yang soliter atau satu buah gini ya. Biasanya di lobus kanan hepar. Ya, di sini ada hipodens. Di CT scan ini ada hipodens. Area hipodens ini menandakan dia kumpulan cairan begitu. Kemudian untuk amebic liver abscess ini dia ada juga rim enhancement atau dia tampak lebih ini ya penebalan di tepi gitu. Oke, kemudian ketika di drainase atau diambil cairan dalamnya ini dari percutaneous lewat kulit ya, lewat luar, dia akan didapati pusnya itu seperti pasta-teri atau anchovy base abscess. Ini adalah ciri khas untuk abses hati yang disebabkan oleh entamoeba stolytica. Kelompok selanjutnya adalah sporozoa atau amphicomplexa. Yang kita ambil di sini adalah Cryptosporidium dan juga Cyclospora. Nah, yang pertama adalah Cryptosporidium terlebih dahulu. Dia bisa berada ditularkan melalui air yang terminum ketika berenang ya, atau air minum yang terkontaminasi dengan ookistanya, ookista. Nanti dia masuk ke sistem pencernaan, kemudian menyebabkan manifestasi klinis. Nah, ini siklus hidupnya agak lebih panjang daripada dua protozoa sebelumnya, di mana ookistanya ini dia ketika sampai di usus halus ya, dia akan berubah menjadi sporozoid, dan sporozoid ini akan menginfeksi dari enterosit usus halus di bagian apikalnya ya, atau di bagian dekat lumen atau lubang saluran ususnya. Ini dia sporozoid menjadi tropozoid. Nah, tropozoid ini akan berubah menjadi meron tipe 1 yang akan menghasilkan merozoid ya. Jadi dari ookista, sporozoid, nanti tropozoid menjadi merozoid. Nah, merozoid ini bisa berkembang lagi menjadi tropozoid dan terjadi siklus aseksual ya, bereplikasi secara aseksual, atau bisa membentuk meron tipe 2 yang dia menjadi gametosit. Nah, gametosit ini adalah kan gamet, ya kan, kelamin mikrogametosit jantan dan makrogametosit betina. Dia akan membentuk zigot ya secara seksual, nanti akan membentuk ookista lagi yang dikeluarkan melalui feses. Jadi khusus untuk kelompok sporozoa, dia ada dua siklus hidup, yaitu siklus aseksual ya, dan juga siklus seksual yang ditandai dengan pembentukan gamet. Nah, ciri dari cryptosporidiosis ya, dia adalah penyebab diare ringan pada orang yang normal, dan ciri khas diarenya adalah diare cair atau non-inflamasi ya, diare cair, bukan disentri. Dan diarenya ini pada individu yang normal, imunnya normal ya, dia akan sembuh sendiri biasanya. Tapi kalau dia didapati pada pasien dengan defisiensi imun, contohnya pasien HIV atau ya AIDS, dia akan menyebabkan diare yang parah. Selanjutnya adalah Cyclospora, kurang lebih sama. Dia bisa ditularkan ya melalui makanan. Di sini ada beberapa jenis sayuran. Ya, dia akan dimakan ya, atau air yang terminum ya, yang terkontaminasi, kemudian akan berkembang biak di usus halus ya, akan mengeluarkan lagi ookista yang infektif juga. Ya, ini sama ya, kurang lebih seperti Cryptosporidium yang tadi, yaitu di mana sporozoid nanti akan menginfeksi enterosit ya kan, menjadi tipe 1 meron. Ini bereplikasi secara aseksual. Lalu type 2 meronnya itu membuat makrogametosit dan mikrogametosit untuk reproduksi seksual menjadi zigot dan memproduksi ookista.
Oke, yang terakhir ini adalah Balantidium coli, ya, tadi satu-satunya kelompok Ciliata yang bisa menginfeksi manusia, dan secara kebetulan dia juga manifestasinya itu adalah di saluran cerna, ya, menyebabkan penyakit Balantidiasis. Sama ya, dia juga ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, ya, kistanya. Dia infeksinya itu tempatnya itu sama seperti Entamoeba histolytica, yaitu terutama di usus besar atau kolon, gitu ya. Kemudian untuk notes pentingnya, Balantidium coli ini inang utamanya sebenarnya adalah babi. Jadi kasus infeksi manusia itu lebih sering terjadi pada peternakan babi dengan sanitasi yang buruk. Ini adalah siklus hidupnya. Kita bisa lihat sama ya seperti yang dua kelompok pertama tadi, Giardia sama Entamoeba, di mana kistanya akan berenkistasi menjadi tropozoid. Tropozoid akan membelah biner ya, menjadi tropozoid lagi atau bisa membentuk kista lagi. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah kistanya ini memiliki nukleus yang berbentuk seperti ginjal ya, kidney shape nukleus, dan juga tropozoidnya ya seperti kelompoknya, dia itu memiliki silia yang berderet di membran selnya. Manifestasi klinisnya Balantidiasis ini menghasilkan sindroma disentri yang kurang lebih sama seperti disentri amoeba ya. Oke, ini adalah rangkuman dari materi yang kita bahas tadi, di mana parasit itu dibagi menjadi protozoa, helmin, dan ektoparasit. Sedangkan protozoa dibagi menjadi flagellata, amoeba, ciliata, dan sporozoa. Dan keempat tersebut telah diwakili oleh Giardia lamblia, ya, Entamoeba histolytica, Cyclospora, dan Cryptosporidium, dan juga Balantidium coli. Ini ada karakteristik yang membedakan dari filumnya, fase hidup, kemudian tempat infeksi, penularan, morfologi, dan juga manifestasi klinisnya. Mungkin sekian materi pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.